Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami ingin memenuhi tugas PKN dengan dosen pengampu Bapak Khairul Anam dengan materi wawasan Nusantara. Sebelum kami menjabarkan materi kami, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Imas Tasya Putri dengan saya sendiri dengan akhiran NIM 02. Yang kedua ada Dwi Novitasari dengan akhiran NIM 31. Yang ketiga ada Citra Wardatus dengan akhiran NIM 44. Yang keempat ada Gladio Valdoni dengan akhiran NIM 18. Ada Lia Maharani Putri dengan akhiran NIM 33. Yang terakhir ada Nanda Alfonita dengan akhiran NIM 69. Untuk yang pertama adalah konsep wawasan Nusantara. Sebagai konsep, istilah wawasan Nusantara dapat ditelusuri secara terminologi maupun etimologi. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas, bahasa Jawa, yang artinya pandangan, sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau dan antara. Kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Kata kedua yaitu antara, memiliki pandangan dalam bahasa Latin. In dan terra yang berarti antara atau dalam suatu kelompok bisa ditafsirkan bahwa kata antara mempunyai makna antara relasi seberang atau laut. Dari penjabaran di atas, penggabungan kata Nusa dan antara menjadi kata Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Secara terminologis adalah pengertian yang dihubungkan dengan konteks istilah tersebut dikemukakan pengertian terminologis umumnya adalah pengertian istilah menurut para ahli atau tokoh dan lembaga yang mengkaji konsep tersebut. Urgensi wawasan Nusantara. Pentingnya wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nusantara berperan untuk membimbing bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupannya, serta sebagai rambu-rambu dalam perjuangan mengisi kemerdekaannya. Sumber historis. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil, yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut di antara pulau bukan lagi sebagai pemisah, karena tidak lagi laut bebas, tetapi sebagai penghubung pulau. Sebelum keluarnya Deklarasi Juanda, wilayah Indonesia didasarkan pada teritorial ZIN, Maritim Kringen Ordonansi tahun 1939 atau dikenal dengan nama Ordonansi 1939, sebuah peraturan buatan pemerintah Hindia Belanda. Isi ordonansi tersebut pada intinya adalah penentuan lebar laut, lebar 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau kontur pulau atau darat. Dalam peraturan zaman Hindia Belanda tersebut, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Laut setelah garis 3 mil merupakan lautan bebas yang berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Laut dengan demikian menjadi pemisah pulau-pulau di Indonesia. Konsepsi wawasan Nusantara sebagai semakin kuat setelah adanya keputusan politik negara, yakni dimasukkannya ke dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berdiri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Menurut pasal tersebut, negara Indonesia dijadikan berdasar wilayahnya, tidak hanya melalui peraturan perundangan nasional,
Bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara berdasarkan deklarasi Juanda ini ke forum internasional agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional. Melalui perjuangan panjang, akhirnya konversi PBB tanggal 30 April 1982 menerima dokumen yang bernama The United Nation Convention on the Law of the Sea, yang berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut diakui asas negara kepulauan. Indonesia diakui dan diterima sebagai kelompok negara kepulauan. Sumber sosiologis. Berdasar sejarah, wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Ingat Deklarasi Juanda 1957 sebagai perubahan atas Ordonansi 1939 berintikan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, tidak lagi terpisah-pisah. Sebagai konsepsi kewilayahan, bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan. Namun seiring tuntutan dan perkembangan, konsepsi wawasan Nusantara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Sebagaimana dalam rumusan GBHN 1998, dikatakan wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini berarti lahirnya konsep wawasan Nusantara juga dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Sebelumnya, bangsa Indonesia itu beragam dan terpecah-pecah sebelum merdeka. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional 20 Mei 1908, ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dan berhasil diwujudkan dengan proklamasi kemerdekaan bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, jauh sebelum Deklarasi Juanda pada tahun 1957, konsep semangat dan kesatuan kebangsaan sudah tumbuh dalam diri bangsa. Bahkan semangat kebangsaan inilah yang berhasil membentuk satu bangsa merdeka. Hal di atas, keadaan sosiologis masyarakat Indonesia dan juga keberlangsungan penjajahan yang memecah belah bangsa telah melatar belakangi tumbuhnya semangat dan tekad orang-orang di wilayah Nusantara ini untuk bersatu dalam satu nasionalitas, satu kebangsaan, yakni bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah sumber politis. Wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda 1957 selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan Nusantara dimasukkan dalam naskah garis besar haluan negara sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, 1993, dan 1998. Setelah GBHN tidak berlaku disebabkan MPR tidak lagi diberikan kewenangan menetapkan GBHN, konsepsi wawasan Nusantara dimasukkan pada rumusan pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hasil perubahan keempat tahun 2002. Geopolitik berasal dari bahasa Yunani dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik politelia berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara, dan teia yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris, politik adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Geopolitik secara tradisional didefinisikan sebagai studi tentang pengaruh faktor geografis pada tindakan politik. Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara. Dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus-menerus dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman.
Dinamika yang berkembang itu misalnya, jika pada masa lalu penguasaan wilayah dilakukan dengan pendudukan militer, maka sekarang ini lebih ditekankan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Tantangan yang berubah, misalnya adanya perubahan dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan di dunia maya. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik memiliki makna kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Pancasila adalah satu-satunya falsafah dengan ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seluruh kepulauan Nusantara merupakan kesatuan sistem hukum yang berarti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Bahwa bangsa Indonesia ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional. Yang kedua, yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, yaitu memiliki makna bahwa kekayaan kita dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Kemudian, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Selanjutnya, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Jadi, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Selain itu, implementasi wawasan Nusantara pada aspek ekonomi mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Yang ketiga yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, yang mana memiliki makna sebagai berikut, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, serta adanya keselarasan kehidupan sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Selanjutnya, bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa, dengan tidak menolak nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Implementasi ini juga menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal-usul daerah, agama, atau kepercayaan serta golongan sosialnya. Oke, yang keempat ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan.
Poin dari nomor 4 ini memiliki makna. Yang pertama tuh bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa. Warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut, serta membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi warga negara Indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman. Yang selanjutnya ada studi kasus dengan judul berita TNI Investigasi Nelayan Indonesia yang ditangkap Papua Nugini. Dengan pertanyaan pertama, apa sebenarnya kasus yang tengah dihadapi nelayan Papua berdasarkan pemberitaan di atas? Tertangkapnya nelayan Merauke di Papua Nugini. Tertangkapnya nelayan Merauke tersebut dikarenakan permasalahan adanya warga Merauke yang ditenggarai nelayan memasuki perairan Papua Nugini. Yang kedua, apa kemungkinan latar belakang penyebab nelayan sering dianggap melanggar batas wilayah perairan sebuah negara? Latar belakang penyebab nelayan sering dianggap melanggar batas wilayah perairan sebuah negara adalah karena pada perairan itu tidak ada batas yang bisa dilihat langsung oleh mata. Jadi kita tidak tahu batas perairan negara kita sampai mana dan batas perairan negara lain sampai mana. Oke, yang ketiga, menurut Anda apakah wilayah negara RI juga rentan terhadap masuknya kapal dan nelayan asing? Mengapa demikian? Menurut kelompok kami, karena wilayah Indonesia secara geografis sangat strategis, yaitu di jalur perdagangan dan pelayaran dunia, sehingga setiap kegiatan tersebut tentunya akan melewati negara Indonesia dan Laut Indonesia, kaya akan sumber daya alam yang melimpah. Pertanyaan yang keempat, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia secara politik dan pertahanan dalam mengawasi kedaulatan wilayah negara? Menurut kelompok kami, membangun pertahanan negara yang diselenggarakan agar negara dapat mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa Indonesia dengan meningkatkan rasa nasionalisme, bela negara, cinta tanah air, tidak membedakan-bedakan suku, bahasa, ras, atau golongan agama, menghormati perbedaan, tidak menyalahgunakan wewenang, patuhi hukum. Selain itu, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Yang kelima, menurut Anda, sudah cukupkah apabila pemerintah Indonesia mengajukan protes terhadap Papua Nugini terkait insiden di atas? Menurut kelompok kami tidak cukup apabila pemerintah Indonesia hanya mengajukan protes terhadap Papua Nugini terkait insiden tersebut. Pemerintah Indonesia harus melakukan investigasi lebih mendalam lagi mengapa bisa terjadi seperti itu. Tangkap pelakunya dan beri penegakan hukum. Yang keenam, dalam konteks wawasan Nusantara, kasus tersebut merupakan peluang atau tantangan. Jawaban dari kelompok kami dalam kasus tersebut merupakan tantangan, bukan peluang, karena di dalam kasus ini pemerintah Indonesia yang dirugikan. Cukup sekian dari kelompok kami. Saya sebagai perwakilan moderator, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.